Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Alif Nur Insyirah Abidah, STR Kep Mkep, dosen tetap pada Prodi Profesi Bidan Stikes Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Balita dan Anak Prasekolah. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Prodi S1 Kebidanan semester 5 dengan kode mata kuliah SKB 52021 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini dilaksanakan dengan rincian 2 SKS teori, 0,5 SKS praktikum, dan 0,5 SKS praktik lahan. Pertemuan terdapat 21 kali pertemuan, serta 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar balita dan anak prasekolah, konsep psikologi masa kanak-kanak, kejang pada anak, nutrisi sehat pada balita dan anak prasekolah, penyakit yang lazim pada balita dan anak prasekolah di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan balita anak prasekolah, stimulasi, deteksi dini dan pertumbuhan pada anak dan balita, manajemen balita sakit, parent, infant, dan children bonding, pengasuhan ideal orang tua terhadap anak balita dan anak usia prasekolah, serta evaluasi parent education. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL S9, KU2, KU5, P2, P5, P10, KK1, KK2, KK3, dan KK7 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi S1 Kebidanan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, CPMK 1, mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep dasar balita dan anak prasekolah. CPMK 2, mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep psikologi dan masa kanak-kanak. CPMK 3, mahasiswa diharapkan bisa memahami kejang pada anak. CPMK 4, mahasiswa diharapkan bisa memahami penyediaan nutrisi sehat pada balita dan anak prasekolah. CPMK 5, mahasiswa diharapkan bisa memahami penyakit yang lazim pada balita dan anak prasekolah di Indonesia. CPMK 6, mahasiswa diharapkan bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan pada balita dan anak prasekolah. CPMK 7, mahasiswa diharapkan bisa memahami stimulasi, deteksi dini, pertumbuhan dan perkembangan anak. CPMK 8, mahasiswa diharapkan bisa memahami intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak prasekolah. CPMK 9, mahasiswa diharapkan bisa memahami manajemen balita sakit. CPMK 10, mahasiswa diharapkan bisa memahami parent, infant, dan children bonding. CPMK 11, mahasiswa diharapkan bisa memahami pengasuhan ideal orang tua terhadap anak balita dan anak prasekolah. CPMK 12, mahasiswa diharapkan bisa memahami evaluasi parent education. 3 komponen pada proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang telah saya berikan pada saat kontrak pembelajaran di awal perkuliahan, serta interaksi interaktif yang dilakukan pada saat perkuliahan untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini secara luring atau tatap muka dengan menggunakan laptop, PowerPoint, dan LCD. Serta di akhir pertemuan ada kuis interaktif yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Interaksi pada mata kuliah ini yaitu melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab serta fokus group discussion. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah mencangkup asesmen formatif yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Dan asesmen sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Mahasiswa belajar melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Project Based Learning atau PJBL, mahasiswa mengerjakan proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau karya. Dan collaborative learning, mahasiswa bekerja sama dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang setara. Referensi yang saya gunakan berupa buku referensi serta artikel jurnal penelitian saya dan artikel jurnal bereputasi lainnya yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran pada mahasiswa Prodi S1 Kebidanan semester 5 dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Balita dan Anak Prasekolah pada pertemuan ke-18, yakni intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak dan balita. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar bersama terkait mata kuliah asuhan kebidanan pada balita dan anak prasekolah. Sudah siap semuanya? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, baiklah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ini lengkap kan? Nggak ada yang izin ya? Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar bersama terkait intervensi dini gangguan tumbuh kembang pada anak dan balita. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar terkait stimulasi perkembangan dan pertumbuhan. Ada yang masih ingat stimulasi itu apa? Cynthia, simulasi apa? Ya. Oke, ya, benar ya. Jadi stimulasi adalah bagaimana cara kedua orang tua atau orang terdekat untuk merangsang perkembangan maupun pertumbuhan bayi dan balita. Kalau pertumbuhan, apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pertumbuhan? Ya. Pertumbuhan itu bertambah berat badannya dan Oke, benar sekali. Berat badan dan tinggi badan itu namanya pertumbuhan ya. Yang dinamakan tumbuh itu bertambah berat dan bertambah tinggi. Kalau perkembangan bertambah apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya? Oke, jadi bertambahnya sel-sel ya. Jadi yang semula anak itu belum bisa berdiri, belum bisa jalan, sudah bisa jalan. Nah, itu adalah perkembangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi intervensi dini gangguan tumbuh kembang pada anak dan balita. Oke. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di sini pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran sel dan interseluler sehingga dapat diukur dengan satuan. Yang namanya pertumbuhan bisa diukur dengan satuan. Satuannya apa? Bisa lingkar kepala, lingkar perut, panjang badan atau tinggi badan, ya, berat badan. Nah, itu pertumbuhan. Dari dulu lahir, misalkan beratnya jadi 3 kilo, usia 1 bulan, 4 kilo, usia 18 tahun, 50 kilo, itu obesitas nggak kira-kira? Enggak ya? Oke, terus perkembangan. Kalau perkembangan di sini adalah proses maturasi fungsi organ. Proses kematangan fungsi organ ya. Jadi bertambahnya matang sel-sel, otomatis kalau misalkan bayi yang baru bisa merangkak dengan adanya proses kematangan atau maturasi ya, dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa berlari, dan itu semuanya apa? Butuh stimulasi ya. Bu, kalau nggak distimulasi gimana? Bisa nggak bayi itu berjalan atau berlari? Bisa, tetapi dia akan lebih lambat, kecuali ada apa? Ada kelainan ya, ada kelainan atau ada penyimpangan. Oke, ini ada pentingnya deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama, di sini bisa meningkatkan peluang kesembuhan. Jadi kalau semakin dini kita mendeteksi adanya kelainan tumbuh kembang, itu bisa segera diobati secepat mungkin ya. Jadi nggak sampai mengakibatkan komplikasi atau keterlambatan pertumbuhan atau perkembangan. Setelah itu mencegah perkembangan masalah lebih serius. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup anak. Jadi kalau misalkan kita itu melihat atau merespon si anak dengan perkembangan dari A, B, C, dari 1, 2, 3, tahapannya tuh bertambah pinter, bertambah beratnya, bertambah tingginya, otomatis kualitas hidup anaknya lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Nah, itu kita bisa memantau ya. Oke. Nah, di sini ada perkembangan anak ini mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Yang pertama, patokannya umum ya. Jadi kalau perkembangan itu patokannya umum. Contohnya apa? Yang pertama, oh anak bisa merangkak, anak bisa berjalan, anak bisa berlari, anak bisa menaiki tangga, itu umum, patokannya umum. Dan itu setiap anak pasti melewati. Bu, kalau misalkan ada beberapa anak yang fasenya tidak melewati gimana?
harus kita stimulasi. Misalkan, Bu, kalau misalkan bayi itu nggak merangkak dulu, langsung berdiri, langsung berjalan gimana? Itu baik nggak? 10 bulan langsung bisa berjalan, bagus nggak? Tanpa merangkak? Tidak, ya. Justru itu apa ada kelainan saraf atau gimana gitu? Kira-kira bagus nggak? Enggak ya. Jadi tetap orang tua harus menstimulasi suruh berangkang dulu, ya. Itu ngerti nggak? Ngerti. Terus ada proses continue itu terus menerus. Jadi yang namanya bayi baru lahir sampai dia umur 1 tahun, 2 tahun itu prosesnya terus bertahap. Terus berproses dari merangkak, duduk, terus berdiri, terus dia bisa berlari dan lain sebagainya. Terus ada proximus dital. Jadi dia tuh ada pergerakan tangan, kaki, dan lain sebagainya, ya. Terus ada refleks primitif atau refleksnya menghilang. Jadi refleksnya dulu misalkan bayi suka mengisap ibu jari, misalkan ya waktu kecil. Tapi ketika dia sudah besar umur 1 tahun, kira-kira mengisap nggak? Udah nggak. Jadi ada beberapa refleks yang menghilang. Terus aktivitas umum ke spesifik. Ya kalau misalkan umum itu kalau bayi kan hanya ngoceh, hanya bisa nangis misalkan ya. Tapi kalau dia semakin bertambah besar, otomatis kan dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi ke aktivitas umum ke lebih spesifik. Lebih spesifik tuh dia lebih bisa mengerti apa yang dia mau, bisa mengutarakan. Nah terus maturasi susunan saraf, ada kematangan pada susunan sarafnya. Oke. Yang namanya pertumbuhan itu struktur dan ukuran fisik. Itu adalah patokannya, ya. Jadi kalau pertumbuhan ini bertambah berat, tinggi, lingkar kepala, dan ukurannya lebih spesifik. Misalkan, kalau berat badan anak usia 1 tahun, kok dia beratnya 11 kilo, itu masuknya normal apa obesitas? Obesitas, ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi berat badan? Oke. Terus kalau perkembangan, ini lebih ke fungsi dan kemampuan. Jadi proses bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, bagaimana perkembangan motorik kasarnya, bagaimana perkembangan motorik halus gitu ya. Jadi kalau fungsi dan kemampuan penglihatan, misalkan bayi baru lahir, dia lahir usia misalkan 0 hari, itu masih gelap. Belum bisa melihat cahaya. Ya. Terus kalau bayi itu usianya 1 bulan, dia sudah bisa melihat warna. Ya, jadi rangsangannya gimana? Misalkan ada sapu tangan warna merah atau apapun yang warna mencolok, bayinya kita tidurkan, ya. Terus sapu tangannya kita arahkan ke kanan ke kiri. Kalau bayi itu bisa melihat, bisa mengikuti, otomatis penglihatannya bagus, gitu ya. Terus misalkan pendengaran itu kan banyak ya. Maksudnya bagaimana cara merangsangnya? Ada yang tahu salah satu merangsang pendengarannya gimana untuk mengetahui bayi itu ada gangguan pendengaran apa enggak? Dengan apa? Suara kerincingan, dipanggil di telinga sisi kanan atau kirinya ya, untuk melihat atau untuk memastikan bahwasanya bayinya tidak mengalami gangguan pendengaran. Nah, terus kemampuan motorik itu ada 4 ya. Motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosial. Kalau motorik halus, ini segala sesuatu yang mempengaruhi sel-sel atau otot-otot yang kecil. Motorik halus itu bayi menggenggam, terus anak menggambar, menulis, coret-coret, itu motorik halus. Mengancingkan baju, ya itu motorik halus. Misalkan terus memasukkan manik-manik ke dalam botol yang kecil, ya. Kalau motorik kasar, kita melibatkan otot-otot yang besar. Contohnya berlari, merangkak, ya itu motorik kasar. Kalau bicara bahasa, nah sekarang nih banyak nih kasus anak-anak yang speech delay atau keterlambatan bicara. Karena apa? Yang pertama, karena kurangnya stimulasi, karena banyaknya paparan anak dilihatkan tontonan YouTube, ya, atau yang kalau YouTube kan kita tidak ada feedback, ya hanya satu arah aja. Nah kalau misalkan sama orang tua atau orang terdekat itu kan ada feedbacknya. Adik mau apa? Adik lagi apa? Nah itu kita rangsang. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata pelo. Tahu nggak kata-kata pelo? Menggunakan kata-katanya bayi atau anak balita.
Contohnya ada yang tahu? Mau nyam-nyam? Itu kan nggak boleh. Mau nyum-nyum, minum, nah itu nggak boleh. Kita harus menggunakan kata-kata yang baku. Adik mau makan, mau minum, nah itu kita harus jelas. Karena apa? Karena bayi itu kan prosesnya dia mengingat, prosesnya dia menyerap apa yang ada di sekeliling itu sangat cepat. Ya, jadi harus kita berikan contoh yang baik. Oke, terus ada sosial. Nah, sosial ini bagaimana si anak atau balita itu ketika berada di ruangan yang banyak orang, apakah dia takut, apakah dia menangis, apakah dia hanya fokus pada ibunya saja. Kalau misalkan dia fokus hanya ibunya saja, nggak mau diajak sama yang lain, tuh kira-kira bagus nggak? Motorik sosialnya, kemandiriannya bagus nggak? Yang bagus gimana? Yang bagus gimana? Kalau ditinggalkan ibunya gimana? Nangis? Apa enggak? Tidak. Ya, dia harus bisa sendiri. Jadi enggak, istilahnya kalau bahasa Jawa tuh enggak mbok-mbokan. Siapa yang di sini yang mbok-mbokan? Enggak ada. Ya. Terus ada kecerdasan. Kecerdasan perilaku dan perkembangan spesifik lainnya. Oke. Nah, apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, nutrisi. Kenapa kok nutrisi? Ada yang tahu? Kenapa? Nutrisi itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena ketika bayi itu berkembang dan bertumbuh, dia butuh asupan, nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu mencakup apa saja? Sayur, buah, terus protein, lemak, karbohidrat, itu ya. Karena apa? Ketika sel-sel dalam tubuh kita ya bekerja itu kan membutuhkan gula, membutuhkan protein ya. Kalau misalkan asupan nutrisinya kurang, kira-kira gimana? Perkembangan pertumbuhannya terhambat nggak? Jelas terhambat ya. Terus stimulasi dini ya. Kalau pertumbuhan itu stimulasinya dengan apa? Misalkan kalau masih bayi itu sering dipijet, anaknya tuh suruh mainan ayunan kalau udah balita gitu ya. Tapi kalau perkembangan ini yang harus banyak stimulasinya. Ya, contohnya waktu anaknya tuh mau waktunya jalan harus ditetah, nggak boleh pakai baby walker. Tahu baby walker? Kenapa kok nggak boleh pakai baby walker? Kira-kira kenapa? Jadi malas buat bergerak. Oh ya, karena tubuhnya menopang pada baby walkernya ya. Tapi yang paling penting kalau baby walker itu tidak bisa menopang kekuatan kaki. Ya, jadi kayak nggak kuat, makanya itu yang akan menghambat anak untuk terlambat proses berjalannya. Jadi harus benar-benar kita telaten untuk netah si anak. Ditetah, tahu ditetah? Oke, kalau ngomong kita harus banyak ngomong ya. Jadi kalau kita berikan tontonan YouTube sering ke anak itu juga dampaknya sangat buruk ya. Yang penting adalah nutrisi dan stimulasi. Oke. Di sini ada kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama ada asuh. Ya, di sini ada nutrisi, imunisasi, hygiene ya, pengobatan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan, sarana bermain, olahraga dan rekreasi. Ini maksudnya ke visi biologis atau asuh ya, bagaimana proses pengasuhan anak sehari-hari. Terus kalau psikososial ini ada asih dan asah. Kalau asih itu bagaimana perhatian orang tua, ya bagaimana kasih sayangnya anak itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya apa enggak gitu ya. Terus ada penghargaan tuh kalau misalkan si anak bisa melakukan apa yang kita perintahkan, kita kasih reward. Rewardnya apa? Enggak harus barang-barang yang mewah, itu enggak harus. Pujian ya, terus kita memberikan nanti kalau bisa mama kasih hadiahnya apa ya? Adik mau apa? Mau coklat. Tapi nggak boleh keseringan ya. Nanti keropos giginya ya, gigis nggak boleh ya. Terus rasa aman. Rasa aman tuh apa? Anak tuh akan terlindungi ketika di dalam rumah. Kalau anak itu di dalam rumah kok dia nangis, rewel, otomatis dia merasa terancam ya. Jadi bagaimana kita memberikan rasa aman kepada anak, kepada balita, kepada bayi di dalam rumah. Ya, kalau asah di sini stimulasi. Asah itu bagaimana kita mengasah kemampuan si bayi, balita, dan anak ya. Bagaimana kita prosesnya, menstimulasinya gimana, bagaimana bermainnya, bagaimana sosialnya ya. Itu adalah kebutuhan dasar tumbuh
berkembang. Oke. Di sini kita bahas tentang konsep deteksi dini. Ya. Jadi yang namanya periode kritis di sini adalah suatu periode bagi organisme di mana pada saat itu lebih sensitif terhadap pengaruh atau stimulasi lingkungan dibandingkan dengan periode lain dalam hidupnya. Jadi yang paling penting di sini yang harus kalian camkan bahwasanya tingkat pertumbuhan dan perkembangan balita itu paling penting adalah stimulasi. Kalau pengen anaknya pinter, kalau pengen anaknya tuh cepat tumbuh dengan baik, dengan sehat, ya bagaimana pinter-pinter orang tuanya menstimulasi, bagaimana memberikan nutrisi yang baik. Oke. Nah, kalau untuk pembentukan sinaps, ya ini ada hubungan antara sel dan otak. Ini sinaps ini mulai kehamilan 23 sampai 25 minggu. Ya, jadi pada perkembangan janin itu sinaps itu yang ada di dalam otak itu sudah tumbuh dan berkembang. Nah, makanya pentingnya menjaga nutrisi atau menjaga pola makan pada saat hamil. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan atau kualitas janin yang nanti yang akan dilahirkan. Ya. Nah, terus di sini dia akan berkembang sampai dengan 3 tahun. Ya. Di sini akan prosesnya itu akan bertambah banyak dan sangat cepat, ya sinapsnya berkembang. Oke, nah terus di sini ada pemangkasan sinaps atau pruning di sini pada usia 3 sampai 14 tahun. Ya, jadi kalau misalkan kalian kalau usia segini, kalau misalkan agak lupa naruh kunci, naruh ini udah ini hal yang wajar ya. Lupa aku tadi udah makan apa belum gitu ya. Apalagi kalau kita banyak kegiatan ya, itu wajar ya, karena di sini ada pemangkasan sinaps ya. Oke. Kita masuk ke deteksi dini. Ya, bagaimana cara mendeteksi dini? Nah, di sini ya, ada deteksi gangguan status pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke. Kita langsung ke di sini ya. Jadi mengapa harus dideteksi? Yang pertama, anak dengan gangguan perkembangan tanpa dideteksi 70% ini tidak teridentifikasi. Terus dengan deteksi 70-80% teridentifikasi. Ini apa? Kelainan ya, atau penyakit atau komplikasi ya. Kalau gangguan mental emosional 80% tidak teridentifikasi, ini tanpa dideteksi. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan deteksi dini, itu misalkan ada ibaratnya ada kelainan dalam bayi atau balita tersebut, itu akan identifikasi dengan cepat. Ya. Di sini ada tahapannya, ada surveillance, ada screening, evaluasi, dan manajemen terapi. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk mendeteksi itu ada banyak ya, ada di buku KIA itu nanti ada bagaimana cara menstimulasi perkembangan, bagaimana cara melihat pertumbuhan ini apakah si anak ini apakah stunting ataukah wasting, ya perkembangannya tuh sesuai apa tidak gitu ya, itu ada di buku KIA, terus ada di buku SDIDTK. Ya, terus untuk melihat perkembangan kita bisa menggunakan Denver 2 gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi bisa menggunakan DSM-5, tapi kita kalau bidan hanya sebatas di Denver 2 ya. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan, nanti kalau misalkan dalam buku KIA di sini ada perkembangan motorik ya, bagaimana kita merangsang ya, merangsang perkembangan. Di sini ada halaman 42, 43, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, jadi pastikan di buku KIA-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada penugasan ya. Oke, penugasannya apa? Kalian mencari macam-macam gangguan perkembangan pada anak. Silakan kalian mencari boleh di buku ya, buku tentang perkembangan anak, boleh di jurnal-jurnal gitu ya. Nanti penugasannya dikumpulkan di minggu depan. Ya. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik,
Kita rangkum ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi tadi yang dikatakan anak itu tumbuh dan berkembang ya, untuk memastikan ada keterlambatan apa tidaknya dengan apa? Stimulasi dengan deteksi dini. Kalau misalkan anak usia 3 bulan, misalkan ya, anak usia 3 bulan, terus dia itu stimulasinya dengan apa? 3 bulan. Stimulasinya apa? Penglihatan ya, pendengaran gitu ya, kita stimulasi. Terus 3 bulan itu harus bisa mengangkat kepala gitu ya. Jadi nanti tugas kalian mencari macam-macam gangguan perkembangan, terus nanti juga dibaca buku KIA-nya biar lebih jelas ya, biar lebih jelas bagaimana cara menstimulasi ya, terus tahapan perkembangan pada balita dan anak gitu ya. Tidak ada yang ditanyakan? Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada hari Kamis minggu depan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Balita dan Anak Prasekolah pada Prodi S1 Kebidanan Stikes Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik pada seleksi sertifikasi dosen pada gelombang pertama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.